أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyana Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqallahu faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ta'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Shadaqallahul azim.
Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kembali kita mengucapkan setinggi puji dan sedalam syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan. Alhamdulillah kita telah hadir di dalam masjid yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Semoga hendaknya ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Tidak pernah bosan-bosannya kita kirimkan ke arwah Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan kita dalam hidup ini. Kemudian marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang terhormat, sebagai khutbah kita adalah tentang pembagian harta terkah mayat. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Artinya, barang siapa yang tidak menetapkan hukum dengan hukum yang telah diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang yang fasik atau orang-orang yang durhaka. Quran Surat Al-Maidah ayat 47. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita menyadari bahwa kita hidup di atas dunia ini tidak untuk selamanya. Kita hidup di dunia ini sementara. Untuk itu kita hidup dipergunakan untuk beribadah. Pembalasannya akan kita terima kelak di akhirat. Hidup di dunia ini adalah hidup untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Hidup kita sekarang adalah hidup yang penuh dengan ujian. Apakah kita akan taat kepada hukum-hukum Allah atau akan mengikuti keinginan hawa nafsu kita? Dalam Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 2, Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Zat Allah ialah yang telah menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang terbaik amal perbuatannya? Dialah yang maha gagah perkasa lagi maha pengampun. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di antara banyak hukum-hukum Allah itu adalah tentang faraid, yaitu hukum untuk mengatur harta peninggalan mayat setelah diselesaikan pengurusan jenazahnya, hutang-piutangnya, wasiatnya dan sebagainya. Hukum faraid adalah hukum Allah yang sebagian besar telah dinas dengan firman-Nya di dalam Quran. Sedikit sekali yang berdasarkan ijtihad para sahabat Nabi dan para ulama. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-hikul faraido bi ahliha. Berikanlah pembagian yang telah ditentukan itu kepada orang yang berhak. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Tentang pembagian ini betul-betul dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Berapa bagian, siapa yang mendapat setengah, 2/3, 1/8 dan sebagainya. Beda dengan hal-hal lainnya, tidak ada diatur oleh Allah dalam Al-Quran, kecuali dijelaskan oleh hadis Nabi. Misalnya, berapa jumlah rakaat salat subuh, berapa rakaat salat zuhur, tidak diatur oleh Allah di dalam Al-Quran. Namun dalam hal pembagian warisan ini diatur oleh Allah dalam
Al-Quran sedetail mungkin. Para hadirin yang terhormat, di antara ketentuan Allah dalam Al-Quran dan hadis mengenai pembagian warisan itu adalah yang pertama, tidak ada hubungan waris antara dua pemelu agama yang berbeda. Nabi Muhammad SAW bersabda, La yarisul muslimul kafiro wa la yarisul kafirul muslim. Tidak mewariskan orang Islam kepada yang tidak Islam, dan tidak mewariskan orang yang tidak Islam kepada orang Islam. Kemudian yang kedua, ahli waris yang membunuh pewaris tidak berhak menerima warisan. Contohnya adalah seorang anak membunuh ayahnya, maka si anak itu tidak berhak menerima harta warisan dari ayahnya yang dibunuh itu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Laisa lil qatili minal miros. Tidak berhak bagi pembunuh sesuatu jua pun dari harta warisan. Pada hadirin yang terhormat, yang ketiga adalah ketika harta warisan itu akan dibagikan kepada ahli warisnya, sebelumnya harus dipisahkan dahulu sebagiannya untuk diberikan kepada ahli waris yang tidak menerima warisan. Karena ada beberapa ahli waris nanti akan terhijab atau terhalang. Kemudian diberikan kepada orang-orang miskin seperti tetangganya atau penggarap sawah bagi mayat petani, atau pelayan toko atau karyawan bagi mayat pengusaha, dan anak-anak yatim yang memerlukan santunan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza hadarul kismata ulul kurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat yang tidak menerima warisan, anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu ala kadarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Para hadirin yang terhormat, masalah kedua, masalah yang amat penting kita perhatikan ialah ketentuan pembagian untuk anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki berhak menerima 2 bagian anak perempuan, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian harta warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian anak laki-laki dengan semisal 2 bagian anak perempuan. Quran surat An-Nisa ayat 11. Para hadirin yang terhormat, ketentuan ini sepintas lalu mungkin sulit dimengerti. Seolah-olah Allah membeda-bedakan pilih kasih antara anak laki-laki dan perempuan, padahal sama-sama anak. Perlu diketahui bahwa masalah ini pun tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan masalah beban pemberian nafkah, yaitu pihak laki-laki berkewajiban membiayai seluruh anak istri, pembantu rumah tangga, orang tua yang sudah lanjut usianya, dan saudara-saudaranya yang miskin yang tidak mampu berusaha. Kalau pihak istri tidak diwajibkan untuk membiayai suami dan anaknya atau ibu bapaknya yang sudah lanjut usia, harta istri hanya untuk dirinya sendiri. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, karena itu kita diwajibkan melaksanakan hukum Allah meskipun kita belum mengerti hikmahnya. Sebagaimana dalam Al-Quran, Quran surat Al-Maidah ayat 47, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Barang siapa yang tidak menetapkan hukum dengan hukum yang telah diturunkan Allah, maka
mereka itu orang-orang yang fasik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima ayatihi wa zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqallahu faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.